Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Saya pernah diskusi dengan beberapa orang ya. Itu terjadi kira-kira ya beberapa bulan yang lalu dan diskusinya sangat alot dan kadangkala ya masing-masing mempunyai argumentasi berbeda-beda. Topiknya adalah pemerintah. Saya katakan bahwa pemerintah di mana saja ya, apakah di Asia, di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah, semuanya adalah hamba Allah, berasal dari Allah. Dan dalam diskusi yang sangat alot, banyak hal yang berbeda. Kebetulan teman saya ini latar belakangnya berbeda dengan saya. Saya penganut Kristiani, dia agama lain. Dan sama sekali dia menyampaikan bahwa tidak mungkin semua pemerintah berasal daripada Allah. Argumentasi dia seperti ini. Bagaimana kalau negara-negara komunis yang tidak percaya kepada Allah, apakah pemerintah itu berasal daripada Allah? Atau bagaimana dengan negara-negara yang sekuler, yang bebas, bahkan pemerintahnya tanpa agama, kepala pemerintahnya tanpa agama, tanpa keyakinan, apakah ya pemerintah itu berasal dari Allah? Menarik untuk kita diskusikan ya, dan dalam pandangan-pandangan yang sangat aktual, yang sangat baik ya, kita diskusi dengan hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan bagaimana Allah yang besar itu ya memberikan hujan ya, memberikan berkat bagi semua manusia tanpa latar belakang agama apapun ya. Agama itu menurut saya itu buatan manusia. Apakah dia percaya kepada Allah atau tidak? Itu tidak ada persoalan. Dan Allah yang maha kuasa, yang tinggal di maha tinggi, tinggal di sorga, itu tidak bisa didikte oleh manusia. Saya katakan seperti itu sehingga saya punya pendapat bahwa pemerintah itu berasal daripada Allah. Dan teman saya mengatakan sekali lagi, dia tidak percaya bahwa setiap pemerintah itu berasal daripada Allah. Anda yang hari ini ya mendengarkan video ini, Anda harus bersyukur menjadi orang percaya dalam Yesus Kristus. Sebab itulah yang Yesus Kristus ajarkan buat kita. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dari kungkungan-kungkungan dosa. Sehingga mindset kita tidak terbatas pada hal-hal tertentu, tetapi kita punya mindset yang sangat fundamental ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa pemerintah itu berasal daripada Tuhan ya, daripada Allah. Itu benar-benar dilandasi oleh Injil Yesus Kristus yang betul-betul menerangi kita semuanya. Coba kita baca ya dalam satu ayat dan saya katakan bahwa bersyukur Anda menjadi orang Kristen yang mampu ya memahami dengan benar ya siapakah pemerintah itu. Kita baca ya, ini teman-teman. Kita baca dari kita baca dari Roma pasal yang ke-13 ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan buat Anda. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup takut? Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jelas sekali teman-teman, pada diskusi itu saya menyampaikan dan sekali lagi dia tidak punya hikmat untuk memahami ini sehingga dia tetap menolak. Argumennya adalah ketika dia katakan pemerintah itu tidak beragama,
tokoh-tokohnya tidak percaya kepada Allah. Apakah pemerintah berasal daripada Allah? Itulah esensi yang perlu saya sampaikan. Esensi kebenaran yang perlu saya sampaikan. Anda menjadi Kristen saat ini itu sungguh luar biasa, terpilih dan berbahagia. Sebab mindset Anda terbuka. Jika mungkin agama lain tidak seperti Anda ya. Agama lain mungkin tidak mengakui bahwa pemerintah berasal daripada Allah. Tetapi kekristenan mengakui bahwa pemerintah itu berasal daripada Allah. Hal-hal yang sangat-sangat baik untuk dipahami di dalam kekristenan, baiklah kita pelajari. Sekali lagi Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dicobai oleh orang-orang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berkata, apakah kita wajib membayar pajak kepada pemerintah? Yesus katakan, luar biasa dia katakan, ini koin gambarnya siapa? Ini koin gambarnya Kaisar. Jika demikian, bayarlah pajak untuk Kaisar yang wajib kamu bayar, dan kepada Allah yang wajib kamu bayar. Inilah ya paradigma kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus. Dia adalah Raja kerajaan Allah. Dia katakan bahwa berikanlah pajak itu kepada Kaisar, kepada pemerintah. Pengakuan Yesus terhadap pemerintah ini membuktikan bahwa Alkitab ya membuktikan bahwa Injil sangat terbuka, inklusif, dan mempercayai pemerintah itu adalah hamba Allah. Jadi apa yang kira-kira yang mendasari, apa kira-kira tujuan, goal utama daripada ketika Yesus mengakui pemerintah sebagai hamba Allah? Goalnya apa? Agar kita harus taat kepada pemerintah. Jangan kita tidak taat kepada pemerintah, kita taat hanya kepada Alkitab atau taat kepada kitab-kitab kita atau perintah Rasul, perintah Nabi. Tetapi kita tidak taat kepada pemerintah, itu jadi salah. Salah sekali. Yesus mengatakan kamu taat kepada pemerintah dan bayarlah pajak. Tetapi ketika Anda tidak mau taat kepada pemerintah, justru Anda melawan Tuhan. Bersyukur Anda yang menjadi Kristen, yang selalu percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada jalan. Jangan meninggalkan Dia. Sebab hanya di dalam Yesus Anda memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.